Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai pendidikan anti radikalisme. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Lailatul Husnah, NIM 2118038. Yang kedua, Minhatul Maula, NIM 2118039. Yang ketiga, Sisi Indah Mega Hutami, NIM 2118040. Dan yang terakhir, Lia Fitrotul Hasanah, NIM 2118051. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas materi yang pertama mengenai tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan seseorang yang berkualitas, berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai cita-citanya dan dapat beradaptasi di berbagai lingkungan. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasyi, ada 5 tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mempersiapkan untuk mencari rezeki dan memelihara dari segi kemanfaatannya. Yang keempat, menumbuhkan semangat ilmiah untuk para peserta didik. Yang kelima atau yang terakhir adalah mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian muslim. Artinya, suatu kepribadian yang aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Pendidikan Islam juga berarti untuk membentuk manusia yang bertakwa. Jadi selain tadi untuk mencerdaskan, juga untuk menjadikan seseorang tersebut menjadi manusia yang bertakwa. Yang berikutnya, fungsi pendidikan Islam. Nah, yang pertama, fungsi pendidikan. Jika dilihat secara operasional, ada 2. Yang pertama, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Menurut pandangan pendidikan Islam, fungsi pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan atau mengembangkan kecerdasan siswanya, tetapi juga menyelamatkan dari fitrahnya. Maksudnya di sini adalah agar anak tetap memiliki atau mempunyai akidah keimanan yang kuat yang dibawanya sejak ia lahir, dan terus-menerus untuk mengokohkan. Begitu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula dengan NIM 2118039. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang konsep radikalisme menurut berbagai perspektif. Nah, sebelumnya apa sih radikalisme itu? Nah, radikalisme itu adalah sebuah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Beberapa konsep radikalisme antara lain yang pertama ada radikalisme agama perspektif hukum Islam. Nah, dalam perspektif hukum Islam ini perilaku yang melahirkan paham ekstrim dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai pemberontak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 pengertian berontak. Yang pertama ada meronta-ronta, hendak melepaskan diri. Yang kedua melawan, tidak menurut pemerintah. Yang ketiga melawan pemerintah secara serentak. Nah, sedangkan pemberontakan adalah orang yang melawan atau yang menentang kekuasaan yang sah. Yang kedua ada radikalisme dalam tinjauan konsep. Nah, radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya besar-besaran dan menyeluruh, keras, kokoh, maju, dan tajam dalam hal berpikirnya. Istilah radikalisme juga sering menggunakan kata istilah lain. Istilah lainnya seperti militan, garis keras,
dan fundamentalisme. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, militan berarti bersemangat tinggi, penuh gairah, atau berhaluan keras. Nah, yang ketiga ada radikalisme dalam tinjauan akademik. Penelitian tentang fundamentalisme dilakukan oleh filsuf Perancis yang terkemuka, yaitu Roger Garaudy. Khusus fundamentalisme Islam, Garaudy mencatat 4 faktor yang mendorong timbulnya fundamentalisme Islam. Yang pertama ada kolonialisme Barat, yang kedua dekadensi Barat, yang ketiga fundamentalisme Zionisme Israel, yang keempat ada fundamentalisme Saudi Arabia. Nah, terus konsep yang keempat yaitu radikalisme Islam dalam tinjauan historis. Nah, gerakan radikalisme ini sebenarnya merupakan buah dari pemahaman skripturalistik verbalis terhadap teks-teks keagamaan yang dipaksakan untuk melegitimasi violence action dengan menyeru jihad, menebar teror atas nama Tuhan. Yang kelima ada radikalisme dalam Islam era kontemporer. Contoh kasusnya di Indonesia, gerakan Islam radikal kontemporer seperti antara lain Hizbut Tahrir Indonesia atau yang sering kita dengar dengan HTI. Nah, HTI ini organisasi yang bersifat radikal dalam hal ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk mencapai tujuannya. Nah, radikalismenya yaitu apa sih? Radikalismenya itu menginginkan perubahan fundamental melalui penghancuran total negara-negara yang ada di bangsa ini dan menggantinya dengan negara Islam baru di bawah satu komando khilafah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Sisi Mulyatani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi tentang bentuk-bentuk radikalisme di Indonesia dalam pendidikan Islam. Nah, sebelumnya kita harus mengerti apa itu pendidikan dan apa itu radikalisme. Jadi pendidikan sendiri adalah yaitu memiliki suatu tujuan dan fungsi yang dimana memanusiakan manusia. Nah, dalam pasal 1 ayat 1 sendiri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, serta kepribadian, kecerdasan akhlaknya, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan agama. Itu pendidikan. Lanjut, radikalisme. Radikalisme itu apa sih? Jadi radikalisme itu kita dapat memahami ya, itu suatu gerakan sosial yang dimana mengarah pada hal-hal yang negatif, disebut radikal. Terus sebenarnya radikal itu jauh berbeda dengan teroris. Apa sih bedanya radikal sama teroris sendiri? Kalau radikal itu proses secara sungguh-sungguh untuk melatih keberhasilan atau cita-citanya itu dengan cara yang positif. Tapi kalau teroris itu berarti dia dalam melakukan cara itu dengan suatu cara yang negatif. Itu bedanya radikal dengan teror. Adapun ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Muhammad ayat 47 halaman 4. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak menyanyiakan amal mereka. Maksudnya apa? Perintah perang sampai tidak ada fitnah di muka bumi, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti, maka
tidak ada lagi pembusukan kecuali terhadap orang-orang seperti itu. Salah satu Quran surat Muhammad ayat 47 halaman 4. Lalu apa sih bentuk-bentuk radikalisme dalam pendidikan Islam sendiri? Contohnya ada kasus di daerah banyak ya, contohnya di sini kita ambil beberapa contoh, yaitu dalam buku pembelajaran seksual menjelaskan bahwa fenomena atau fakta kekerasan yang dapat dipahami sebagai bentuk radikalisme bisa dilihat dari beberapa kasus lain, itu di Magelang. Di Magelang itu ceritanya guru SD mentempeleng muridnya. Karena apa? Karena mencela pembicaraan guru. Disebabkan mencela pembicaraan guru, akhirnya akibatnya si anak SD tersebut dipelek oleh gurunya. Lalu contoh yang kedua sendiri adalah di Kabupaten Takalar. Itu gurunya mogok mengajar karena ada guru lain yang dipenjara sama bulan. Contoh satu lagi, seorang guru olahraga itu menendang siswanya dengan alasan yang tidak masuk akal, katanya mendidik. Itu mendidikku sambil menendang. Apakah ini disebut mendidik? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai upaya pencegahan pendidikan anti radikalisme. Sebenarnya ada banyak sekali upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan pendidikan anti radikalisme. Di antaranya yaitu yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan menumbuhkan pilar-pilar kebangsaan seperti NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dengan menanamkan nilai-nilai luhur sosial seperti kejujuran, menghargai adanya perbedaan agama, kemudian saling gotong royong, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dengan mengarahkan mengenai kegiatan-kegiatan positif dan juga berkualitas, misalnya bidang-bidang akademis, olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Maka dengan itu, para pemuda menjadi lebih aktif dalam berorganisasi di lingkungannya. Hal itu akan meminimalisir atau mengantisipasi adanya pengaruh dari ideologi radikalisme itu. Kemudian selanjutnya, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleransi. Mungkin di sini itu peran guru agama dan juga ulama-ulama di sekitar kita sangat penting, khususnya dalam memberikan ceramah-ceramah mengenai ilmu agama. Kemudian selanjutnya, memberikan keteladanan kepada para pemuda. Teladan di sini para tokoh-tokoh khususnya di lingkungan sekitar kita itu harus mencontohkan sikap atau perilaku yang baik, karena mereka itu menjadi teladan atau role model bagi para pemuda di sekitarnya. Selain 4 upaya tersebut, ada juga peran guru PAI dalam upaya pencegahan pendidikan anti radikalisme, yaitu ada 2 dalam proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran yaitu guru bisa memadukan 2 metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran aktif, yang mana siswa itu lebih aktif untuk mencari informasi-informasi yang kemudian akan dianalisis bersama. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran Qur'ani, yang mana banyak sekali peristiwa-peristiwa atau perilaku kita sehari-hari itu dibahas dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, dengan memberikan contoh serta dalil-dalil dalam Al-Quran. Bukan di dalam Al-Quran atau hadis itu
ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai kita itu tidak boleh melakukan kekerasan dalam berbuat. Kemudian selain itu ada juga di luar proses pembelajaran. Jadi misalnya guru harus bekerja sama dengan pihak lain dalam mengadakan suatu workshop keagamaan. Jadi atau bisa juga mengadakan penyuluhan mengenai bahaya dan juga dampak dari radikalisme, karena dampak radikalisme itu sangat membahayakan sekali, sangat mengganggu kemaslahatan dan kedamaian umat. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.